Direktur kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan mengunjungi kantor Super. Seperti apa sih isi dari kantor yang satu ini? Sudah hadir bersama kita Debbie. Hai Debbie. Hai Yeni, hai teman-teman Daily Social. Perkenalkan, aku Debbie, Vice President of Product Development dari aplikasi Super. Welcome to aplikasi Super Office, guys. Mungkin bisa dijelaskan konsep dari kantor Super itu seperti apa? Mungkin dari lobby dulu ya. Oke, jadi di lobby kita ini, begitu tamu masuk disambut dengan logo Super yang besar. Itu udah filosofinya sebenarnya. Jadi, kita berharap bahwa suatu hari Super itu bisa besar dan kuat di seluruh Indonesia. Biasanya itu dipakai juga untuk spot foto nih, kalau misalnya ada tamu-tamu datang begitu. Selain itu, di lobi kita juga ada sekat pembatas dengan ruangan kerja yang didominasi dengan warna biru Super. Dan selain itu, kita juga ada plakat silver button dari YouTube untuk channel aplikasi Super dan tentunya foto-foto super agen kita di sebelah situ. Mungkin sebelum lanjut masuk ke dalam kantor, Debbie bisa menjelaskan protokol kesehatan di kantor Super selama pandemi ini seperti apa? Oke, jadi tim kita di Surabaya itu terbagi menjadi dua. Satu tim yang memang bekerja di kantor dan satu yang bekerja di gudang. Nah, karena kantor kita ini tergolong sektor essential, makanya tim logistik kita selalu beroperasi setiap hari. Karena kita harus kirim barang-barang pesanan super agen ke rumah-rumah mereka atau ke toko-toko mereka, seperti itu. Nah, kalau untuk tim kita yang di kantor, itu kita lihat-lihat situasi. Contohnya seperti saat ini nih, ketika situasi lagi agak berat. Kami menerapkan sistem 20% WFO dan 80% WFH. Tapi jika situasi lebih terkendali, kita mulai panggil lagi masuk kantor secara shifting. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang disiplin. Mulai dari ukur suhu di depan pintu masuk, memastikan tiap sedulur mengenakan double masker medis. Lalu kita juga meletakkan hand sanitizer di berbagai tempat di dalam kantor, serta melakukan physical distancing di tempat kerja dengan jarak duduk 1 meter antar kursinya. Wow, lumayan ketat ya prosedur protokol kesehatan yang diterapkan oleh Super. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya panggilan untuk pegawai Super itu apa sih, Debbie? Iya, jadi kita ini di Surabaya, kita menerapkan sistem yang sangat Jawa begitu. Jadi kita memanggil antar tim itu dengan sebutan sedulur dan nantinya nih Yeni dan teman-teman DS Tour akan lihat bahwa kita banyak sekali ruangan yang kita namakan dengan bahasa Jawa. Oke, seru juga ya, jadi Indonesia banget ya, lokalisasi. Oke, lanjut mungkin ke ruangan pertama, Debbie bisa menjelaskan? Yuk, kita lanjut yuk. Oke, ruangan pertama adalah ruang rembuk. Rembuk dalam bahasa Jawa itu kalau di bahasa Indonesiain artinya adalah diskusi. Jadi ruangan ini kita pakai untuk meeting dengan supplier atau tamu-tamu yang datang, dan di setiap ruangan kita ada glassboard dan juga TV kalau misalnya dibutuhkan untuk presentasi. Oke, jadi masih on the same section. Di sini kita ada yang namanya ruang kencan. Jadi ini tuh konsepnya, ini tuh sebenarnya duduk berduaan kayak candlelight dinner gitu, mesra banget. Itu untuk one-on-one section atau bisa juga untuk dipakai diskusi kecil. Tapi sayangnya nih lagi masa pandemi, jadi cuma boleh 1 orang yang duduk di situ. Berasa kayak jomblo ngenes gitu, guys. Oke, tapi mungkin bisa di-share alasan memilih lokasi kantor Super di tempat ini sebenarnya apa alasannya? Oke, jadi kantor kita ini lokasinya cukup strategis. Kalau kita ada di jalan besar, kalau lihat di depan itu juga ada restoran, dan di samping itu juga ada hotel. Jadi kalau misalnya sedulur kita yang dari Jakarta, Jogja, Makassar, atau kota-kota lain main ke sini, itu bisa nginep di hotel sebelah. Nah, jarak ke gudang itu juga nggak jauh. Terus kami juga menggunakan rumah sebagai kantor karena lebih praktis dan comfy, jadi berasa di rumah sendiri. Kalau di gedung, kan kita nanti itu nggak praktis gitu, jadi kita habis waktunya untuk keluar dari parkiran, naik ke lift, ke kantor, itu kan kelamaan gitu. Oh, oke. Ruangan selanjutnya mungkin Debbie bisa jelaskan mungkin apa nih
mau dibawa kemana nih sekarang? Nah, yuk Yeni dan teman-teman Daily Social, kita pindah ke ruangan selanjutnya. Ruangan selanjutnya ini disebut juga sebagai wartel atau bilik telepon. Nah, untuk teman-teman yang lagi butuh privasi, misalnya untuk lagi mau telepon ke konsumen atau ke misalnya ke supplier, itu bisa masuk ke dalam sini. Karena ini tempatnya tenang banget guys. Jadi dalam sini ini ruangannya kedap suara. Dan ini walaupun kecil, tapi ini very comfortable. Jadi di dalamnya ada mini aircon, juga ada headphone kalau memang dibutuhkan waktu telepon. Lumayan lengkap ya. Kalau misalnya untuk kebutuhan pribadi atau telepon untuk urusan pribadi di luar kantor, kayaknya bisa juga ya di ruangan itu ya. Bisa kalau memang ada yang lagi galau, lagi istirahat, butuh galau-galau sendiri. By the way, nama-nama ruangannya tuh menarik juga ya, jadi gampang keinget gitu. Thank you. Ya memang di tempat kita ini kita berusaha supaya nama-nama ruangan ini benar-benar merefleksikan apa kegunaannya dan juga untuk supaya teman-teman ngerasa comfortable gitu kalau di dalam office kita. Oke, nextnya kita kemana nih? Apa udah mulai bisa ke belakang? Oke. Yuk kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, sebelum itu aku mau jelasin sedikit nih. Jadi kantor Super di Surabaya ini itu desainnya open space. Jadi di sini kita nggak ada sekat-sekat dan ruangannya benar-benar terbuka plong seperti itu. Nah, seperti contohnya di sebelah sini. Ini adalah contoh ruangan kerja dari tim product development. Nah, di tempat kita ini memang di setiap ruangannya kita sediakan ada glassboard, terus juga ada printer juga di beberapa tempat dan juga ada TV dan kalau di tempat tim product development nih, kita banyak sekali di sini ada laci-laci, ada lemari itu untuk menyimpan arsip dan barang-barang lainnya. Nah, kebetulan nih karena memang tim product development itu tugasnya adalah memang mengembangkan, meneliti dan juga membuat produk-produk dengan merek Super sendiri nih alias private labeling. Nah, ini kita teman-teman bisa lihat juga di sebelah sini ada sampel-sampelnya. Contohnya ada snack. Terus di sini juga ada beras. Lalu juga ada hand soap. Jadi memang tim product development ini butuh storage yang besar sekali dibandingkan tim-tim yang lain. Ini biasanya tim product development tuh bahkan ada yang kita melakukan menimbang beras. Juga kita ada mengukur-ngukur macam-macam karena kita penelitian gitu deh. Oke, ini masih di area sini juga nih. Kita ada locker-locker untuk nyimpan barang-barang penting. Dan ini very safe karena ini ada kuncinya. Ada yang besar, ada yang kecil nih di sini gitu. Yuk teman-teman Daily Social dan Yeni, kita pindah dari locker, kita pindah ke warkop alias warung kopi. Walaupun namanya Deso, tapi jangan salah, desainnya sangat-sangat kuno. Oke, jadi di sini ini tempat nongkrongnya anak-anak business intelligence. Anak-anak gaulnya super gitu deh. Nah, ini memang kita desainnya seperti cafe bar. Dengan meja bar kayu, duduk juga di atas kursi yang tinggi, dan tentunya ditemani secangkir kopi yang hangat. Jadi berasa lagi kerja di cafe bar kekinian kayak gitu deh. Oke, di pantry-nya nih, kita ada coffee machine, juga ada snack, roti-roti gitu, dan ada free flow juice dan teh tentunya. Ya, kalau di sini tamu, semua, sedulur semua, boleh ambil sebanyak-banyaknya sampai kenyang juga boleh. Ya ini sekarang kita lanjut yuk ke ruangan selanjutnya. Next, ini tempat makan kita. Ini memang didesain seperti dapur-dapur rumahan gitu ya nih. Dan kebanyakan temen yang kerja di sini juga sebagian bawa bekal dari rumah. Jadi biasanya mereka pada nyaman makan di sini, berasa kayak di rumah sendiri gitu katanya. Nah di pantry-nya kita kasih hiasan alat masak gitu biar kelihatan semakin homey.
seperti teman-teman juga lihat di sini kita nggak hanya sediakan itu loh, tapi kita juga ada snack, ada permen-permen juga, dan ada free flow snack lagi loh ya ini. Terus selain itu kita juga ada nih dispenser air, dan ini dia isi kulkas super. Ini yang lebih bikin lagi para sedulur jadi lebih melebar lagi. Nah, di sini kita ada kopi, ada teh, ada jus, air minum, dan snack-snack roti-roti gitu deh di sini. Lengkap pokoknya ada di dalam super. Yang lebih hebatnya lagi nih, lebih menarik lagi pastinya untuk teman-teman, kita buka freezernya super. Jeng jeng. Ini kita sekarang ada lilin nih guys. Nah, ini biasanya kita nggak hanya es lilin, kadang-kadang kita juga ganti es yang ada scoop-scoopan begitu, dan pokoknya free flow deh, everything silahkan diambil, habisin boleh gitu. Oke, kita lanjut ya ke ruangan selanjutnya nih. Oke ya nih, dan teman-teman Daily Social, kita lanjut ke Balai Desa. Balai Desa itu kalau dalam bahasa Inggris itu town hall. Jadi memang kita bentuk tribun seperti ini itu untuk mengadakan mini town hall. Jadi kalau misalnya lagi ada meeting lead, semua manajer itu kumpul di sini dan mendapatkan arahan dari CEO kita. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada wallpapers dari stiker besar sekali, tulisannya Super untuk Indonesia. Karena misi besar Super adalah untuk memeratakan distribusi dan ekonomi di seluruh Indonesia, terutama di Indonesia Timur. Makanya memang Super itu benar-benar untuk Indonesia deh gitu. Selain itu, kita juga ada mandi bola di bagian bawahnya supaya playful dan unyu, dan juga nih sebenarnya fun fact nih, itu bisa menciptakan ide-ide kreatif dari tim. Seru banget kan? Yuk Yeni dan teman-teman Daily Social, kita lanjut ke bengkel. Bengkel ini dipakai oleh tim tech kita. Kenapa? Tim tech kita itu sebenarnya kan memang bengkelnya aplikasi Super. Walaupun sebenarnya nih, tim dari tim tech kita ini di Surabaya hanya ada 7 orang. Dan mostly memang ada di Jakarta. Jadi di sini biasanya ya hanya kumpul di sini aja. Lalu memang kita sediakan hand sanitizer seperti bisa dilihat ada di sini gitu, dan memang kita bikin suasananya bener-bener kayak di bengkel gitu deh. Dan ini kita memang main konsepnya concrete wash di sini. Selain itu, dalam ruangan ini juga dilengkapi musola kecil bagi sedulur muslim yang memang mau sembahyang. Ya nih, dan teman-teman Daily Social, kita naik ke lantai 2. Sebenarnya nih kalau untuk naik ke lantai 2 kita ada 2 tangga. Nah ini tangga yang pertama, dan nanti turunnya kita lewat tangga satunya ya. Oke, ini agen pertama kita, super agen, dan lalu ini tempat dimana kita awalnya mulai itu di warehouse, di rumah founder kita. Jadi kayak itu di Apple gitu deh, jadi mulai dari garasi. Dan di sini kita ada vertical gardening, di mana ini tuh kita ngerasa nyaman, tenang, asri kalau kita lewat sini gitu deh. Nah lalu setelah itu, begitu kita sampai di lantai 2, kita disambut sama ruang hijau. Kenapa nih disebut sebagai ruang hijau? Soalnya dekornya nih serba hijau semua, mulai dari karpet, kursi, sampai temboknya itu semua warnanya hijau. Dan ruangan ini dipakai oleh tim HR dan General Affair kita. Selain itu, kita juga ada Hall of Fame di sini. Nah, Hall of Fame ini untuk menampilkan sedulur sekalian yang punya performa bagus. Dan tentunya tiap kuartal akan kita update. Di atasnya kita desain pakai tulisan neon light, tulisannya Super People, untuk menunjukkan betapa bangganya perusahaan pada sedulur yang fotonya terpampang di sini. Kan tim HR memang tugasnya untuk manage people ya. Jadi sengaja deh dipasang di sini supaya selalu ingat visinya, yaitu membuat semua sedulur yang kerja di Super semakin maju, berkembang, nyaman, dan tentunya bahagia dong kerja di Super. Mungkin Debbie bisa menjelaskan seperti apa culture dari kantor Super, bagaimana Super dan manajemen
memperlakukan karyawan, dan mungkin bisa di-share culture-nya seperti apa? Oke, jadi kita itu punya culture yang dinamis, terbuka, fun, tapi tentunya tetap kerja keras dong. Jadi kita juga tetap harus fleksibel dan adaptif di setiap kondisi. Kita menerapkan kerjasama antar tim, kebebasan berbicara tanpa ada batasan, bahkan nih, para founder pun bisa banget loh diajak ngobrol, ngopi bareng, karaokean, bahkan main FIFA bareng-bareng. Yuk, kita ke tempat selanjutnya. Ini tempat yang mostly cowok-cowok demen banget gitu. Oke, next. Kita akan pindah ke ruangan di mana para cowok suka banget nih, itu ruang dolan atau disebut juga dalam bahasa Indonesia itu ruang main. Jadi di sini we do work hard and we do play hard juga dong. Jadi buat sedulur yang udah selesai jam kerja atau lagi pas jam istirahat dan mau melepas penat bisa langsung masuk ke sini. Kita ada PS4, ada macam-macam board game nih, ada Werewolf, Uno dan lain-lain. Dan di sini mau rebahan juga. Bisa dong tentunya, karena kita punya beanbag sambil slow-slow main gitar gitu deh. Selain itu, kita juga tadi di balai desa di bawah, itu kalau misalnya habis kelar jam kerja, bisa juga berfungsi sebagai ruang karaoke atau live music gitu loh. Kan kita juga sediain ada gitar di sini gitu. Jadi buat sedulur-sedulur yang jago nyanyi, main musik, ngumpul di sini sambil karaoke atau ngeband gitu. Kita juga sound systemnya juga oke banget, ada keyboard juga dan tentunya lengkap. Tadi ada TV besar banget di balai desa. Terus juga di teras depan kita juga punya pingpong table. Jadi itu mainan kesukaannya tim tech biasanya sih. Oke, kita lanjut yuk. Kita ke ruang area kerja. Nah, di depannya ruang dolan, ini ada ruang kerja dari tim sales di sebelah sini, dan di sebelah situ ada tim procurement. Memang kalau untuk ini ruang kerja ini kita bikin sedikit level up sedikit gitu, untuk jadi ada tangganya sedikit supaya nggak flat-flat aja gitu loh. Dan selain itu kita juga ada sedikit tanaman-tanaman gitu supaya lebih segar, juga lebih rasanya tuh lebih fresh gitu. Dan memang sekali lagi tadi office kita kan memang open space ya. Dan selain itu juga ada lagi tempat kerja dari tim marketing. Jadi tim marketing biasa di sini. Memang tim marketing besar sih di tempat kita. Kita juga ada permainan lampu di sini supaya kelihatan lebih manis. Lalu untuk restroom nih, dari tadi belum menyinggung ke situ ya. Jadi restroom itu di tempat kita ada di sebelah sana. Itu ada 3 di lantai 2 dan ada 3 di lantai 1. Sekarang kita lihat yuk ruang kades alias ruang kepala desa di dalam aplikasi Super. Di sini kita punya 2 ruang kepala desa. Nah, memang ini dipakai untuk head-head dan juga para founders kalau ada waktu mau meeting atau meeting dengan tim-timnya, itu boleh banget dipakai. Di sini kita sediakan ada glassboard, juga ada stationery, dan juga ada TV kalau memang dibutuhkan untuk presentasi. Selain itu nih, kita juga ada sofa kecil di mana kita bisa ya chill out lah di sini gitu kalau memang waktu meeting stres gitu. Terus juga kita sediakan juga meja besar. Sekarang kita sudah ada di area balkon. Nah, ini nih jadi konsepnya kerja sambil di pantai gitu deh. Kita pakai kursi males, motifnya stripe biru dan putih, dan meja-meja kayu. Ini warnanya super banget loh. Ini bisa banget kalau dibuat santai waktu menikmati suasana pagi, kalau misal nih datangnya kepagian atau sore-sore setelah selesai kerja.
Anak-anak juga sering nih sebenarnya overtime di sini sambil ngobrol-ngobrol sampai malam-malam banget sambil ngerokok. Nah, teman-teman di STV, yuk kita menuju ke area terakhir kita. Yuk, Yeni dan teman-teman Daily Social kita turun. Sebelum itu, aku mau nunjukin nih, di sini kita menempelkan protokol kesehatan supaya para sedulur itu ingat kalau protokol kesehatan tuh harus dijalankan dengan disiplin dan nggak lupa sama sekali, gitu. Oke, kita lanjut yuk. Ini tangga satunya ini Yeni. Nah, di sini ada kata-kata sedulur kudu akur, yang artinya saudara wajib rukun karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, selain itu kita juga ada vertical farming nih di sini supaya berasa asri, berasa rasanya tuh kayak rindang gitu loh. Jadi biar pada nyaman. Oke, yuk lanjut kita ke bawah. Sekarang kita sudah nih sampai di area favorit aku, area outdoor gitu deh. Itu namanya area kebun. Oke, this is actually tempat kongkal dan nongkrong-nongkrong cantik gitu. Desainnya kita buat serba hijau loh. Banyak tanaman rindang dengan kursi rotan dan kayu ala-ala cafe outdoor gitu. Cocok banget buat teman-teman kantor yang suka menikmati kopi sambil brainstorming. Kalau di sini ya, kalau pagi udaranya tuh sejuk dan adem banget loh. Nah, kalau malam jadi berasa romantis karena ada lampu-lampu pijar begitu. Oke, Debbie, terima kasih atas waktunya dan semoga jalan-jalan Daily Social tadi di kantor DS Tour bisa dinikmati ya oleh semua audiens DS Tour di Daily Social. Thank you so much Daily Social telah berkunjung ke kantor Super. Sampai jumpa, bye! Itu dia tadi jalan-jalan kita di kantor Super. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Saya Yusra pamit, sampai jumpa dan terima kasih atas perhatian Anda.